Saudara dan saudari sekalian, kali ini saya ingin berbagi inspirasi tentang mendoakan orang lain. Saudara dan saudari sekalian, saya kira kita sudah biasa sekali mendoakan atau ikut mendoakan intensi orang lain, atau kita mendoakan orang lain yang dekat dengan kita, anggota keluarga kita, suami atau istri, anak-anak kepada orang tua, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita yang butuh kita doakan. Saudari dan saudara sekalian, yang pada umumnya terjadi adalah kita mendoakan orang lain secara umum. Misalnya, ya Tuhan, semoga banyak orang yang sedang mengalami kesusahan, Engkau beri penghiburan dan seterusnya. Semoga mereka yang sedang mengalami kesulitan, Engkau berikan kemudahan. Atau juga sebaliknya, kita bersyukur karena kesuksesan orang-orang yang lulus ujian atau orang yang naik pangkat dan seterusnya. Jadi pada prinsipnya kita seringkali mendoakan orang lain, ya, orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita, ya, itu secara umum. Nah, saya belajar dari beberapa orang yang mempengaruhi bagaimana saya mendoakan orang lain secara personal. Ya. Yang pertama adalah ibu saya. Ibu saya kalau mendoakan anak-anaknya, ya, atau mendoakan orang-orang yang membutuhkan bantuan doa, itu selalu menyebut nama secara personal. Dan sejauh mungkin, ya, dalam mendoakan orang lain secara personal itu juga menghadirkan orang yang sedang didoakan, ya, dan kebutuhan khusus, ya, yang dimintakan, ya, atau intensi yang dimintakan untuk ikut didoakan atau yang ingin didoakan. Misalnya, kalau ibu saya mendoakan saya, ya, ibu saya akan mengingat-ingat atau menghadirkan saya, ya, di dalam doanya, dan menyebut saya, nama saya, ya, dan intensi doa, ya, yang dibutuhkan atau yang saya butuhkan, dan itu didoakan oleh ibu saya. Begitu juga kalau ibu mendoakan anggota keluarga yang lain, ya, cucu-cucunya, atau juga sanak saudara yang lain, atau anggota gereja yang lain yang ingin didoakan oleh ibu saya. Dan itu bagi saya menarik sekali, ya, karena tidak sekedar hanya mengucapkan doa, tapi menghadirkan person orang yang didoakan, ya, semacam dibawa kepada Tuhan. Jadi bersama-sama dengan orang yang didoakan menghadap Tuhan, ya, berbincang-bincang dengan Tuhan, ya, seolah membawa, ya, orang tersebut kepada Tuhan, dan silakan Tuhan, ya, ini orang yang saya doakan, ya, Engkau mengabulkan doanya, ya, sesuai dengan kehendak-Mu, ya, dan terimalah dia. Ya. Begitu juga, ya, saya mendapatkan inspirasi dan ini menguatkan dari seorang bruder sesama saya, ya, yang tekun berdoa, ya, mendoakan sesamanya, dan itu selalu menyebutkan namanya dan menghadirkan orang itu di dalam doanya. Dan ini bagi saya betul-betul mengesan, ya, dan saya dikuatkan, ya, untuk kalau mendoakan seseorang itu menghadirkan orang tersebut di dalam doa kita, lalu kita bersama dengan orang tersebut menyerahkan kepada Tuhan, ya, apa yang dibutuhkan, dan agar orang tersebut dapat memperoleh rahmat yang besar sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini bagi saya kira sangat-sangat penting dan sangat bermakna dan sangat bernilai, tidak hanya sekedar mendoakan tapi juga menghadirkan orang tersebut jadi bersama dengan kita. Dan berkali-kali saya mengalami bahwa hal tersebut sungguh sangat bermakna, sungguh sangat bernilai, baik dari kita yang sedang mendoakan orang-orang tersebut maupun bagi orang tersebut, ya. Tiba-tiba seringkali, ya, memberitahukan, ya, bahwa oh, saya dikabulkan doanya, doa saya
berkat doa sahabat, teman, saudara, orang tua, dan seterusnya. Dan hal ini lebih memperkuat kerinduan kita untuk bersama dengan Tuhan, membawa orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasih, tapi juga mereka yang kita kasih, yang mereka mengasihi kita, yang menyayangi kita, yang mensupport kita, tapi juga orang-orang yang membutuhkan doa-doa kita. Kita hadirkan secara personal, kita mohonkan sesuai dengan kebutuhannya, dan biarlah Tuhan sendiri yang menyapa mereka. Kita menguatkan dengan doa-doa kita secara personal, secara pribadi. Ini juga lalu akan memperkuat relasi rohani, relasi batin antara kita yang mendoakan orang tersebut dengan orangnya. Dan ini juga sekali lagi akan memperkaya batin kita, akan meningkatkan kualitas relasi. Tidak hanya sekedar relasi manusiawi, tapi juga relasi secara rohani. Nah, saudara dan saudari sekalian, ayo, kalau kita mendoakan orang lain, mereka yang kita sayangi, mereka yang menyayangi kita, orang-orang yang dekat dengan kita, mereka yang meminta bantuan kita untuk mensupport doanya, hadirkan orang tersebut. Kita bawa bersama dengan Tuhan, bersama untuk menghadap Tuhan, dan kita mendoakan agar ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mensupport dengan doa kita secara pribadi, dan ini sekali lagi akan lebih bermakna, lebih bernilai, lebih berarti, karena kita membawa orang tersebut kepada Tuhan bersama dengan kita. Dan ini sekali lagi akan meningkatkan relasi, tidak hanya relasi yang bersifat manusiawi, tapi relasi yang bersifat spiritual sebagai sesama orang beriman, dan kita dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan membawa orang tersebut kepada Tuhan, entah melalui Santo Yosef, melalui Bunda Maria, melalui Santo Santa yang kita memiliki devosi, atau dalam doa rosario dan lain sebagainya. Mari kita usahakan agar kita kalau mendoakan orang lain, kita menyebut namanya, menghadirkan orangnya, sehingga secara personal itu terbangun relasi yang lebih intim secara spiritual. Dan semoga Tuhan mengabulkan doa yang kita panjatkan untuk orang-orang tersebut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nggak bisa memaksakan, kita tidak bisa mendirect Tuhan untuk mengabulkan doanya, tapi kita memohon rahmat agar Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan sesuai dengan kehendaknya bagi orang-orang yang kita doakan tersebut. Dan itu pasti dirasakan oleh orang yang sedang kita doakan secara personal. Saya mengalami sendiri, entah didoakan oleh ibu saya atau bapak saya, atau oleh teman yang sedang mendoakan, itu terasa dalam hati ada kehangatan, ada sesuatu yang bergerak, karena seseorang sedang mendoakan kita dengan secara personal dan menyebutkan nama dan menghadirkan diri kita. Anda pasti bisa. Mari kita usahakan bersama. Sekian dan terima kasih.